Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United tertarik untuk mengontrak penyerang AC Milan berusia 23 tahun Rafael Leao yang berada di radar rival Chelsea. Menurut Pianeta Milan via Sport Witness, Manchester United tertarik untuk mengontrak Rafael Leao menjelang musim depan. Pemain berusia 23 tahun itu telah tampil di level tinggi untuk klub Liga Italia AC Milan dalam beberapa musim terakhir. Penampilannya yang telah mengesankan orang-orang di United dan mereka cenderung mendorongnya di musim panas. Leao yang memulai karirnya di Akademi Sporting Lisbon adalah salah satu penyerang muda terbaik di dunia sepak bola. Kontrak Rafael Leao di klub berakhir pada musim panas 2024. Sementara klub Italia sangat ingin menandatangani kontrak baru dengan penyerang Portugal itu. Mereka belum menemukan kesuksesan. Pembicaraan perpanjangan kontrak terhenti dan klub-klub di seluruh Eropa menyadari situasi tersebut. Jika AC Milan gagal memperpanjang kontrak baru dengan penyerang tersebut, mereka mungkin tidak memiliki pilihan lain selain menjualnya menjelang musim depan. Manchester United tertarik untuk mengontrak pemain internasional Portugal itu. Erik ten Hag sangat membutuhkan penyerang baru, sementara dia lebih suka striker yang keluar masuk. Menambah Leao juga akan membantu perjuangannya karena pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi pasangan yang mematikan dengan Marcus Rashford. Kontrak Rafael Leao di AC Milan memiliki klausul rilis 150 juta euro dan mereka bersedia menjualnya dengan harga yang mendekati itu. Manchester United siap melepas pemain untuk menggalang dana guna memperkuat skuadnya dan mereka bisa menggunakannya untuk mendaratkan pemain berusia 23 tahun itu di klub. Casemiro sudah 2 kali di kartu merah pada musim pertamanya di Premier League. Mantan bek Arsenal Martin Keown menyarankan gelandang MU itu mengubah tekniknya. Mantan bek Arsenal Martin Keown menyarankan Casemiro mengubah caranya melakukan tackle. Sebab setuju atau tidak, tackle-nya di laga melawan Southampton kemarin terlalu tinggi hingga mengenai tulang kering lawan. Ya, yang satu ini saya rasa ini memang harus di kartu merah dan menurut saya itu karena teknik tackle-nya. Sebagai seorang tukang tackle, itu mainan saya dulu sebagai back yang sering berkontak dengan lawan. Saya melakukan tackle dengan posisi menyamping. Buat orang-orang yang mendengarkan, kalau melihat ke Casemiro, dia melakukannya dengan bersandar pada punggung. Dengan begitu, kakinya pasti naik dan okelah, dia memenangi bolanya. Tapi full sepatunya terbuka. Kakinya naik di atas bola dan mengenai lawan. Kalau dia mencoba meluncur dengan posisi menyamping, dengan teknik yang berbeda dia bisa menjepit bolanya dan tidak melukai lawannya, sambung Martin Keown. Manchester United dan Newcastle United dikabarkan tengah memantau performa gelandang VSV Eindhoven, Xavi Simons. Kedua tim tersebut menilai Simons bisa memberikan kontribusi jika mereka bisa merekrutnya. Sebelum dimulainya musim ini, Simons dianggap sebagai anak muda berperingkat tinggi, meski tidak mendapatkan cukup peluang di Paris Saint-Germain. Namun kepindahan ke PSV memungkinkan pemain berusia 19 tahun tersebut menunjukkan kemampuannya. Simons menyumbang 15 gol dan 8 assist dari 37 penampilan di semua kompetisi. Playmaker yang serba bisa itu cukup untuk memberinya tempat di skuad Piala Dunia Belanda. Prospeknya dimulai saat membuat debut internasionalnya dalam penampilan 7 menit di babak 16 besar. Saat pindah ke PSV, Simons menekan kontrak berdurasi 5 tahun. Namun Paris Saint-Germain memiliki klausul pembelian kembali yang bisa diaktifkan paling cepat akhir tahun ini. Belakangan, menurut pakar transfer Ekrem Konur, Manchester United dan Newcastle United tertarik dengan situasi tersebut. Konur mengklaim bahwa Setan Merah dan The Magpies telah mengirim pemandu bakat untuk menilai penyerang yang bisa bermain di berbagai posisi. Baik MU dan Newcastle United mungkin merasa bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dari kemampuan sang pemain tersebut.
Rafinha dinilai memiliki kualitas yang lebih bagus daripada Antony, tetapi dilepas ke Barcelona dengan harga yang lebih terjangkau. Direktur sepak bola VS Eindhoven, Marcel Brands, menyoroti bandrol transfer yang dikeluarkan Manchester United untuk menggait Antony dari Ajax Amsterdam. Brands menilai harga 95 juta euro untuk jasa winger asal Brazil tersebut adalah hal yang tidak masuk akal, karena beberapa pemain yang ia nilai lebih berkualitas seperti Rafinha dihargai dengan lebih murah. Jika Anda membandingkan dengan transfer yang realistis seperti Gabriel Jesus dari Man City ke Arsenal dengan bandrol 52,2 juta euro, seharusnya Antony ke MU juga bernilai sekitar itu, ujarnya kepada Football Premier. Itu adalah angka normal. Saya pikir semua orang di sepak bola tahu bahwa harga Antony adalah sebuah kegilaan. Saya pikir Rafinha yang bergabung dengan Barcelona dengan bandrol 58 juta euro adalah pemain yang lebih baik daripada Antony, tetapi dia hengkang dengan nilai yang lebih murah. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Setan Merah berencana melepaskan Facundo Pellistri ke klub lain di musim panas nanti. Manchester Evening News mengklaim bahwa Pellistri berpotensi tidak membela MU di musim depan. Ia dikabarkan akan dilepas ke tim lain pada musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Pellistri akan dilepas MU di musim panas nanti. Namun fans MU tidak perlu cemas karena sang winger akan dilepas sebagai pemain pinjaman. Erik ten Hag menilai Pellistri punya bakat yang besar, namun bakat itu sulit mekar jika ia tidak bermain dengan rutin, di mana kondisi MU saat ini belum memungkinkan sang winger untuk tampil secara rutin. Jadi solusi yang akan diambil Erik ten Hag adalah meminjamkan sang winger ke klub lain, dengan harapan ia bermain dengan rutin di musim depan. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa manajemen MU akan melakukan satu hal sebelum melepaskan Pellistri. Mereka berencana untuk memperpanjang kontrak sang winger. Ini disebabkan kontrak Pellistri di MU mulai menipis. Jika kontraknya tidak diperpanjang, besar kemungkinan sang winger bakal dibajak ke klub lain. Itulah mengapa MU berencana mengikatnya dengan kontrak baru sebelum melepaskannya ke klub lain di musim panas nanti. Manchester United dipastikan tidak dapat memainkan Casemiro dalam 4 laga ke depan di kompetisi domestik. Gelandang timnas Brazil itu harus diparkir akibat diganjar kartu merah. Absennya Casemiro merupakan kerugian buat Manchester United. Berikut ini adalah 3 dampak negatif dari kehilangan Casemiro bagi MU. Yang pertama, diprediksi sulit raih kemenangan. Menurut statistik yang dicatatkan Sky Sport, persentase kemenangan MU cukup tinggi ketika Casemiro tampil. Dari 37 kali diperkuat Casemiro, rata-rata kemenangan MU adalah 76%. Namun ketika sang pemain absen, MU kesulitan meraih hasil positif. Saat Casemiro absen dalam 7 pertandingan, rata-rata kemenangan MU adalah 43%. Dengan catatan itu, Manchester United diprediksi bakal sulit meraih kemenangan tanpa kehadiran sosok Casemiro. Yang kedua, pertahanan rapuh. Tidak hanya piawai dalam membantu serangan, Casemiro juga membuat solid lini belakang tim Setan Merah. Masih menurut catatan Sky Sport, rata-rata kebobolan MU berada di angka 0,9 per pertandingan ketika sang pemain tampil. Namun ketika Casemiro tidak bermain, The Red Devils lebih sering kemasukan. Rata-rata gol yang bersarang ke gawang MU adalah 1,7 gol per laga. Tidak heran jika Casemiro tidak bermain, tim Setan Merah dikhawatirkan rapuh dalam pertahanan dan tumpul ketika membangun serangan. Yang ketiga, pelapis tidak selevel. Sejumlah nama bisa menggantikan peran Casemiro di pos gelandang jangkar, mulai dari Scott McTominay, Fred, hingga Marcel Sabitzer. Namun ketiga nama tersebut masih belum selevel dengan Casemiro. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan bakal mengejar striker baru dengan profil pemain top dunia pada jendela transfer musim panas 2023. 2 nama striker top Inggris ini pun dikaitkan dengan MU. Mereka adalah bomber Tottenham Harry Kane serta penyerang AS Roma Tammy Abraham. Lalu bagaimana skema Erik ten Hag jika MU jadi mendatangkan Harry Kane dan Tammy Abraham musim depan? Simak perkiraan skema favorit yang bisa ten Hag lakukan dengan melibatkan 2 pemain baru itu.
Daftar peminat Marcus Thuram di musim panas nanti bertambah. Sang striker dilaporkan masuk dalam incaran Manchester United. Manchester United sendiri dilaporkan tertarik untuk merekrut Thuram. Mereka ingin striker timnas Prancis itu memperkuat lini serang timnya. Itulah mengapa MU sangat membutuhkan striker baru. Marcus Thuram yang musim ini mencetak 14 gol dari 25 penampilan bagi Borussia Mönchengladbach dinilai bakal jadi tambahan yang bagus untuk tim mereka. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU sebenarnya sudah lama mengamati aksi Thuram. Mereka terkesan dengan penampilan putra Lilian Thuram tersebut. Bahkan mereka sempat mencoba merekrutnya di musim dingin kemarin sebelum merekrut Wout Weghorst. Itulah mengapa mereka akan menyeriusi transfer striker timnas Prancis tersebut di musim panas nanti. Performa Antony dan Jadon Sancho musim ini dinilai masih jauh dari kata memuaskan. Mantan bek MU membandingkan keduanya dengan Leandro Trossard. Ada satu bagian permainan Antony dan Jadon Sancho yang saya rasa perlu ditingkatkan, dan itu adalah mengambil resiko lebih. Dalam permainan ini Anda tidak bisa dapat apapun tanpa mengambil resiko. Sukses dengan trofi-trofi tidak bisa dimenangi tanpa mengambil resiko, ungkap Ferdinand. Rio Ferdinand lantas mengambil contoh rekrutan baru Arsenal, Leandro Trossard. Trossard memang baru bikin 1 gol, tapi dia mampu menghadirkan dimensi lain dalam permainan Arsenal, sehingga mampu membuka pertahanan lawan. Trossard buat saya sudah menjadi perekrutan yang sangat bagus. Dia memberikan Arsenal kedalaman di sisi lebar lapangan dan di depan. Arsenal sudah punya Saka dan Martinelli yang menghadirkan keajaiban-keajaiban musim ini. Tapi siapa yang bisa menggantikan mereka saat cedera atau butuh rehat? Ada Trossard sekarang, sambung Ferdinand.